Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu Jemaat GBIS Haleluya Palo, dan juga sahabat-sahabat ibadah online. Tidak terasa, hari ini merupakan minggu pertama bulan Juni. Sudah setengah tahun kita melangkah dan Tuhan memberikan penyertaan kepada kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ke Allah kami yang luar biasa, yang memberi kesempatan kepada kami untuk kumpul bersama walaupun dalam ibadah online. Kami ingin Tuhan berbicara agar di bulan ini, bahkan di langkah-langkah kami ke depan, perjalanan kami serahkan di dalam tangan kemurahan-Mu, dan Engkau berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, selamat pagi sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita fokuskan hari ini, saat ini kita belajar tentang firman Tuhan. Nah, hari ini temanya hidup untuk Kristus. Paulus mengajarkan kepada kita hidup untuk Kristus. Lalu bagaimana menerjemahkan tema ini di dalam kehidupan keseharian kita? Mari kita buka 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sekali lagi, ayat ini mengatakan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang. Lalu orang-orang yang merasa kematian Kristus itu untuk dirinya, supaya mereka hidup untuk Dia yang telah mati baginya. Jadi ayat ini mengajar kepada kita supaya mereka yang sadar tentang kematian Kristus ini, lalu mereka hidupnya ini juga diabdikan kepada Kristus, diberikan kepada Kristus, sehingga tema ini mengatakan hidup untuk Kristus itu dapat terpenuhi. Lalu langkah demi langkah apa supaya hidup kita ini nyata untuk Kristus? Yang pertama adalah penyerahan kendali hidup. Penyerahan kendali hidup yang tadinya hidup dengan keakuannya, hidup dengan pikirannya, hidup dengan keistimewaannya, hidup dengan tingkat-tingkat pekerjaannya, mulai diubah. Hidupku kuserahkan pada Kristus. Akibat penyerahan ini, manusia harus rela untuk menghilangkan dosa-dosa yang ada di dalam hidupnya. Manusia harus rela kehilangan hobi-hobi yang mengurangi kehidupan untuk Kristus. Nah, jadi manusia harus berpatokan pada Alkitab yang mengatakan, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Perhatikan, sebab rancanganku, rancangan Allah
bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Allah menunjukkan orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah mulai mengikuti rancangan Allah, bukan rancangan dirinya sendiri. Ya, jadi benar-benar patokannya pada firman Allah. Rancangan hidupnya adalah rancangan Allah yang dikerjakan hari demi hari. Sehingga jalan hidupnya ini benar-benar Allah yang punya. Setinggi langit kata Allah untuk rancangan hidup kita ini, bukan rancangan ecek-ecek, bukan rancangan yang rendah, tetapi Allah punya rancangan yang tinggi dalam hidup kita. Kegagalannya apa? Kegagalannya apa? Kegagalannya manusia kurang mengerti tentang rancangan Allah, atau manusia kurang yakin dengan rancangan Allah, karena mereka masih punya pola pikir sendiri. Ya, pola pikir sendiri adalah hidup untuk mencari uang, hidup untuk bekerja. Sehingga kalau hidupku saya serahkan kepada Allah, bagaimana tentang pekerjaanku? Kalau hidupku saya serahkan kepada Allah, bagaimana tentang ekonomiku? Karena menurut manusia, dia bekerja 24 jam aja masih kurang. Ekonominya masih kurang stabil. Bagaimana caranya? Kalau saya percaya pada Allah, apakah Allah akan memberikan ekonomi yang maju, ekonomi yang mapan, ekonomi yang baik? Nah, jadi ketakutan manusia menyerahkan hidup kepada Allah itu biasanya pada perhitungan ekonomi, perhitungan pekerjaan, perhitungan waktu-waktu senggangnya, dan lain-lain. Padahal kita tahu Allah itu sempurna. Kalau Allah sudah memilihkan, pasti pilihan yang terbaik. Kalau Allah menempatkan, pasti tempat yang terbaik. Sehingga hari ini, di tengah kita mengikuti perjamuan kudus ini, pertimbangan apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apakah berani menyerahkan hidup kepada Allah, atau sebagian hidupku aku serahkan pada Allah? Kalau saya boleh usul, jangan sebagian. Kalau hanya sebagian, mending tidak. Sebab kalau hidup dengan Allah, ada kepastian yang luar biasa. Nah, maka Rasul Paulus mengajak kepada kita supaya berilah dirimu untuk berdamai dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mari kita belajar berdamai dulu. Dengan berdamai berarti kita sudah mulai melangkah pada langkah penyerahan diri. Allah tidak mau memaksa. Ya, sejak manusia diciptakan ke dalam dunia,
yang namanya Adam dan Hawa, Allah tidak memaksa. Allah memberi pilihan. Kamu pilih aku dengan rumusan seperti ini. Tanaman sebanyak ini boleh kamu makan. Tapi yang satu ini enggak. Tapi dia lebih menuruti suara setan. Makan yang satu dosa. Jadi Allah tidak memaksa. Andai kata Allah memaksa, Allah memiliki kuasa untuk manusia tidak usah makan makanan yang membuat dia berdosa itu. Tapi karena manusia masih diberi hak bebas, maka bebas memilih. Hari ini kita juga bebas memilih. Apakah kita mau berdamai dengan Allah? Apakah kita siap berjalan di jalan Allah dengan penyerahan pola pikir, penyerahan masa depan, bahkan penyerahan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Mari kita lihat pengalaman Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup jasmani dari Rasul Paulus mengatakan bukan aku lagi. Dan aku sekarang dihidupi oleh Anak Allah yang telah menyelamatkan aku. Aku sekarang diberi jaminan oleh Anak Allah yang memberikan segalanya padaku. Apakah Rasul Paulus mati? Tidak. Hidup Rasul Paulus dari langkah ke selangkah, dari hari ke hari, hidup dalam jaminan Allah. Rasul Paulus tinggal mengasah imannya. Karena dengan iman yang dikatakan oleh Yesus, kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu mampu untuk memindahkan gunung. Jadi kalau kita ingin hidup di jalan Allah, kalau kita ingin hidup menyerahkan diri pada Allah, iman kita yang harus kita asah. Sama seperti Abraham yang mengatakan, walaupun tidak ada tempat untuk melihat, walaupun tidak ada tempat untuk meletakkan kepercayaan kepada Allah, namun aku tetap percaya. Ini menuai sesuatu yang besar. Abraham dapat memiliki anak yang dinamai Ishak itu hanya karena Abraham berani menyerahkan apa kata Tuhan pasti jadi. Ya. Aku percaya kalau Tuhan berfirman pasti jadi. Nah, jadi mari. Tuhan tidak banyak mengajar kepada kita, tetapi Tuhan lebih banyak melihat praktek hidup kita. Kalau kita berani menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka semua pola pikir, semua apa yang pernah kita nikmati dan sebagainya, Tuhan akan beri jauh lebih baik. Karena Allah punya rencana indah di dalam setiap langkah hidup kita. Hiduplah di jalan Allah. Dan mari kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang luar biasa. Hari ini merupakan pelajaran
setengah tahun kami telah belajar bersama dengan Engkau. Dan hari ini kami menentukan hidup kami serahkan kepadamu. Agar rencanamu jadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Kita telah mengakhiri ibadah hari ini. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini sangatlah bijaksana kalau kita memakai masker di tempat-tempat kerumunan. Ya, jaga sedia payung sebelum hujan. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, Minggu jam 9 untuk ibadah umum yang saat ini biasa disebut ibadah raya. Selesai ibadah raya, ada ibadah kaum muda remaja. Lalu bagi Bapak Ibu yang saat ini belum ibadah dan kebetulan rumahnya di seputar wilayah Palur, mari kita ibadah bersama. GBS Haleluya Palur membuka pintu agar Bapak Ibu beribadah bersama dengan kami. Yang ketiga, tolong doakan ibadah online. Karena ibadah online merupakan ibadah yang akan menjangkau saudara-saudara kita di tempat-tempat lain, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Maka doakan kami supaya krunya sehat, krunya semangat, alatnya awet, agar terus dapat berjalan dengan luar biasa. Selanjutnya ada ibadah pendalaman Alkitab tiap Selasa jam 6 sore. Kita akan belajar dan hari ini sudah sampai di surat Efesus pasal yang ketiga. Nah, mari Bapak Ibu yang belum ikut pendalaman Alkitab, yuk datang tiap Selasa jam 6 sore. Lalu ada ibadah cabang dan ada ibadah permata tiap Jumat jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki kegiatan ini, segera daftar. Rame-rame hidup untuk Kristus. Terus kita pelajari dan belajar tentang firman-Nya. Saya rasa cukup itu. Mari kita tunduk kepala, kita akan akhiri ibadah kita. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah kami. Engkau mengasihi kami, Engkau berikan firman-Mu buat kami. Berkati Bapak Gembala yang sudah mewartakan firman-Mu. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau telah beri keamanan, kedamaian. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapak pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Berkati hamba-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Bekerja dengan baik karena Engkau mengasihi. Pemimpin-pemimpin negara dari atas sampai tingkat bawah Engkau akan pimpin berkati. TNI Polri Bapak pimpin berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Pimpin sertai ya Tuhan. Kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau akan pimpin berkati. Beri damai dalam negara kami. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami menyatukan hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kaki-kakinya lemah.
Kami berdoa untuk Pak Tris yang sudah cuci darah. Kami berdoa untuk Wagini yang dokter mengatakan demam berdarah. Kami berdoa untuk Pak Isa yang sudah lanjut umurnya dan juga Bumbing yang sudah lanjut umurnya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Maka pada saat kami berdoa, tanganmu kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Dan biarlah mereka dapat menikmati ibadah bersama dengan kami. Kami berdoa, bersyukur untuk Pak Gito, untuk Ibu Bambang, untuk saudari kami Lili, dan juga Mbak Hadi. Mereka telah kau jamah Tuhan. Mereka telah kau sembuhkan. Biar mereka lebih sukacita, beri kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Kami percaya doa syafaat kami Engkau dengar dan Engkau kabulkan. Dan saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, buka tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.